hukum memajang foto di dalam rumah. Saya sudah saya sampaikan ya, kullul madaniyah al-ibaha. Saya ulangi, kullul madaniyah al-ibaha. Segala hasil teknologi itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Saya ulangi, segala unsur teknologi itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Yuk kita akan sampaikan contohnya. Misalnya nih, foto itu hasil teknologi, maka hukumnya boleh. Wallpaper handphone hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Sablon ada gambar kita, hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Berfoto itu hasil teknologi, hukumnya boleh, asal tidak melanggar syariat, artinya fotonya tetap menutup aurat. Majang foto di rumah itu hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Segala hasil teknologi itu hukumnya boleh selagi tidak melanggar syariat. Makanya sosial media, platform-platform yang isinya foto itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia bukan hasil teknologi atau dibuat dengan tangan. Misalnya apa? Lukisan dengan tangan, itu nggak boleh. Lalu dipajang berbentuk manusia, itu nggak boleh. Kalau mau lukisan, buatlah gambar pemandangan atau gambar karikatur, boleh. Atau misalnya patung dibuat dengan tangan, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena melukis dengan tangan dan membuat patung dengan tangan itu adalah budayanya orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Maka kita tidak boleh tuh ya membuat kue berbentuk manusia ya, yang dari tangan. Kan ada kue-kue ulang tahun sekarang berbentuk manusia dibuat dari tangan, kemudian lukisan berbentuk manusia, patung berbentuk manusia. Pokoknya segala hasil buatan tangan, termasuk apa namanya itu Bu? Bukan rajut, apa namanya? Sulam. Foto kuda, sulam kuda, ya, atau bentuknya ular. Pokoknya hasil tangan itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu budaya orang Yahudi yang ada unsur agamanya di sana, ada unsur hadarahnya di sana. Mereka yakin yang mereka sulam, yang mereka lukis, yang mereka buat patungnya, mereka taruh dalam Ka'bah, mereka taruh di dinding Ka'bah, mereka tawaf dan mereka sembah. Itu bukan sekedar tradisi, itu agama syariat mereka pada masanya. Kalau tradisi masih boleh sama. Contoh, jas, itu bukan tradisi Islam, itu tradisi Nasrani, orang pakai jas. Tapi boleh, karena tradisi tidak ada unsur agama. Dasi, bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu jubah, sorban. Kalau dia tradisi di luar Islam, kalau cuma tradisi nggak ada masalah. Tapi problemnya adalah melukis dengan tangan, membuat patung dengan tangan, kemudian membuat sablon, sablon itu teknologi. Membuat sulam dengan tangan, itu adalah tradisi yang ada unsur agamanya di sana. Kalau ada unsur agamanya, maka dia menjadi tidak boleh. Kalau ada unsur agamanya. Tapi kalau dia tradisi tidak ada unsur agamanya, misalnya tradisi kayak tadi ya, tradisi misalnya peci, itu kan bukan tradisi Muslim. Misalnya lagi kubah masjid, misalnya lagi kain sarung, itu bukan tradisi Islam. Mana ada orang pakai kain sarung? Puan kita yang pakai kain sarung ya. Cuman dia tidak ada unsur agamanya. Tradisi boleh sama kalau tidak ada unsur agamanya. Tapi kalau ada unsur agama, dia menjadi haram. THR itu tradisi angpau. Angpau THR tradisi, tapi nggak ada unsur kepercayaan di situ. Maka hukumnya nggak apa-apa. Beda ya. Tradisi dengan agama itu beda. Tradisi kita dengan non-muslim boleh sama, selagi tidak ada unsur kepercayaan. Oke? Tapi kalau dia ada tradisi yang ada unsur agamanya, dia menjadi haram. Dan membuat patung, menggambar, melukis manusia, itu tangan dia menjadi nggak boleh. Tapi kalau dia cuma hasil teknologi, itu boleh. Banyak loh tradisi kita yang mirip dengan non-muslim, tetapi tidak ada unsur agamanya. Peci, jas, celana levis, ya, dasi, kain sarung. Itu kain sarung itu karena Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia kan, dibawa oleh Wali Songo kan. Tidak apa-apa karena nggak ada unsur agamanya, boleh. Tapi kalau ada unsur agamanya, dia menjadi tidak boleh. Contoh meniup lilin kalau ulang tahun, itu kan tradisi orang Nasrani, tapi ada kepercayaan itu. Mereka kan berkuis, berdoa di depan Tuhan Allah Yahweh-nya, itu pakai lilin. Mereka berdoa sampai menjamatan. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan agama lain, tapi fakta bahwa mereka itu pakai lilin kalau berdoa. Nah makanya kita jangan pakai lilin gitu.
itu ada kepercayaan dekat lilin itu. Makanya kalau ulang tahun, acara apapun jangan pakai lilin. Make wish. Dan gitu doa. Mana ada dalam agama kita berdoa yang mustajab itu adalah doa yang misalnya di depan lilin, itu tidak ada. Maka meniup lilin itu hadarah. Dia ada unsur agama, tradisi yang tidak dibolehkan oleh kita. Ini pengajian tiap minggu, ketemu Ustazah Nela tiap minggu di-upload lah. Tidak cocok itu. Pengajian tiap minggu, make wish lah di depan lilin. Untuk you tanda Allah. Tidak ada ya. Jadi itu boleh ya, itu ajaran agama non-muslim. Silahkan mereka bagi agama mereka, tapi kita jangan. Kita tidak boleh meniru ajaran agama lain yang ada unsur kepercayaan di situ. Tapi kalau nggak ada unsur kepercayaan nggak apa-apa. Contoh misalnya menabur bunga di kuburan. Orang Hindu nabur bunga, kita nabur bunga, tapi mereka tidak menganggap itu sebuah kepercayaan, masih dibolehkan walaupun nggak ada manfaat. Maka di kuburan itu bersihkan aja lah, siram pakai air ya kan, udah doakan. Jangan nabur bunga yang mendoakan enggak, pada tidak tuh ya. Kalau pakai baju hitam orang meninggal gimana? Pakai baju hitam orang meninggal itu memang dalil alaikumul baida wasauda inda ziyarah. Disunahkan pakai baju gelap ketika ziarah. Katanya ngikutin orang Nasrani itu gimana? Kalau katanya kalau bukan pakai kita hari-hari nggak boleh nggak? Bu, yang ngikutin orang Nasrani banyak bu. Cuman kan ada dalam agama Islam itu syar'u man qablana. Coba aja. Ya, fokus ya. Ini agak sulit sedikit ya. Ada dalam agama Islam itu namanya syar'u man qablana. Ya, syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih kita disunahkan sampai sekarang. Puasa Asyura yang kemarin ibu heboh puasa, itu orang Quraisy sudah puasa bu, sebelum Islam puasa bu. Rasul puasa Asyura sebelum ada perintah puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan itu turunnya di kota Madinah. 2 tahun Rasul menginjakkan kaki di kota Madinah, baru turun tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dulu Rasul puasa Asyura itu puasanya orang Quraisy juga bu. Cuman ada syariat umat terdahulu yang masih diamalkan sampai sekarang. Itulah contohnya puasa Asyura. Ada kok syariat umat terdahulu yang masih diamalkan sampai sekarang. Jadi Rasul dulu kata Aisyah sering puasa Asyura. Sampai-sampai Aisyah menganggap itu wajib loh. Sampai turun puasa Ramadan. Ketika Rasul puasa Ramadan, maka ujung-ujungnya puasa Asyura jadi sunnah, biar beda dengan orang Yahudi tambah dengan Tasu'a, kan gitu. Contoh, tawaf di Ka'bah. Tawaf Ka'bah itu syar'u man qablana loh. Orang Yahudi tawaf juga loh bu. Cuman dulu dalam Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Manat, Wusta. Ada berhala, mereka tawaf tak pakai baju. Ketika Rasul menang di kota Madinah, hebat, kuat di kota Madinah, kumpulkan kekuatan di kota Madinah, mereka langsung Fathul Mekah. Mereka runtuhkan semua berhala, kosong Ka'bah itu seperti sekarang, lalu tawaf pakai pakaian ihram. Itu syar'u man qablana. Syariat umat sebelumnya diadaptasi, dimodifikasi sampai sekarang. Puasa Daud itu syar'u man qablana. Daud itu bukan syariat Nabi Muhammad, itu syariat umat Nabi Daud. Masih diamalkan sampai sekarang, termasuk baju hitam dan seterusnya. Jadi sunnah ya, bukan berarti nggak boleh pakai baju warna-warni ketika ziarah. Ya misalnya saya pakai kerudung sekarang warna kuning gitu ya. Tahu-tahu ada kuburan ya, saya pengen ziarah, nggak ada masalah ya. Nah, yang masalah tuh ngomong dengan orang meninggal, halo coy, ya, itu yang nggak boleh. Ya, tinggal jalani sunnahnya. Sebelum ziarah tuh ngambil wudhu dulu, lalu pakai pakaian yang tak terlalu mencolok. Ya, kemudian baca assalamualaikum ya ahlud diyar atau assalamualaikum ya ahlul kubur. Masuk ke kuburan itu, ya bersihkan sampah-sampah itu. Siram pakai air, doakan dia. Baca Yasin di kuburan gimana Ustazah? Boleh, tapi panas. Tidak ada ya, kuburan bukan tempat Ustazah. Di rumah atau di mana-mana sama. Jadi ziarah itu jangan lama-lama, yang penting sering. Ini buat tenda lah dia di kuburan tua. Ujung-ujungnya sekali setahun. Jangan, biar sedikit tapi sering. Gitu. Nah iya, dia menganggap kuburan itu tempat mustajab. Perempuan gimana ziarah kubur? Boleh nggak? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadruha. Dulu aku larang perempuan ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Nah, ini lain lagi babnya nih. Dalam agama Islam itu ada ilmu nasakh wal mansikh. Dalam ilmu hadis itu banyak kan. Makanya belajar tafsir hadis lebih rumit dibanding belajar tafsir Quran. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, Quran itu cuma 6.666 ayat. Makanya kalau nggak total belajarnya kacau kita. Ya, ada hadis yang lama, perempuan jangan kalian ziarah kubur. Dibaca hadis itu berarti tidak boleh ziarah kubur, ya telat langsung ziarah kubur jadi haram. Padahal ada hadis yang terupdate. Apa kata Rasul? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi hadis yang lama hukumnya mansuh dengan hadis yang baru. Itu namanya ilmu nasakh wal mansuh hadis. Hadis yang lama terhapus hukumnya dengan hadis yang baru. Jadi perempuan boleh saja ziarah kubur. It's okay, nggak ada masalah. Oke Kak? Ulang lagi. Jadi tadi apa? Dapat ilmu baru, syar'u man qablana. Apa namanya?
Lagi. 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 Subscribe channel